Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kanahaya Keisha Salsabila dari kelas 2. Di sini saya akan mempresentasikan tentang permintaan. Di sini ada pengertian dari permintaan. Permintaan adalah sejumlah barang dan jasa yang diinginkan dan mampu dibeli oleh konsumen untuk memenuhi kebutuhan pada berbagai tingkat harga dan waktu tertentu di pasar. Biasanya, tinggi permintaan akan mempengaruhi harga. Sebaliknya, rendahnya permintaan juga akan membuat harga semakin rendah. Oke, setelah ada pengertian dari permintaan, selanjutnya bisa kalian lihat di sini ada hukum dari permintaan. Apa sih bunyi hukum permintaan? Jadi, bunyi hukum permintaan itu adalah jika harga naik, maka jumlah barang yang diminta akan menurun. Dan jika harga rendah, maka jumlah barang yang diminta akan meningkat. Hukum permintaan tidak bersifat mutlak, namun memiliki sifat mutlak dalam kondisi ceteris paribus atau faktor-faktor lain yang dianggap tetap. Setelah tadi sudah ada hukum permintaan, setelah ada hukum permintaan, di sini juga ada jenis-jenis dari permintaan. Permintaan berdasarkan daya beli konsumen. Yang pertama, permintaan efektif. Apa sih permintaan efektif itu? Permintaan efektif ini adalah permintaan yang disertai daya beli dan terjadinya transaksi. Contohnya kayak misalkan ibu kita lagi ke pasar, itu kan ada transaksi dan kayak disertai daya beli gitu kan. Nah, itu adalah salah satu contoh dari permintaan efektif. Nah, yang kedua itu ada permintaan potensial. Apa sih permintaan potensial itu? Nah, permintaan potensial itu adalah permintaan yang disertai daya beli, namun belum terjadi transaksi. Contohnya itu kayak biasanya kan di mall-mall besar itu suka ada kayak pameran, misalkan ada pameran mobil atau pameran apa gitu ya. Terus pasti ada orang-orang yang ngeliat nih mobilnya, terus kayak mereka nih bisa beli, mereka mampu membeli barang tersebut, cuma mereka kayak nanti deh gitu, masih kayak belum terlalu butuh nih gitu, jadi kayak menunda membeli barang tersebut gitu. Nah, itu adalah salah satu contoh dari permintaan potensial. Selanjutnya ada permintaan absolut. Apa sih permintaan absolut? Jadi, permintaan absolut itu adalah permintaan yang tidak disertai dengan daya beli. Nah, ini kayak contohnya misalkan kita lagi jalan-jalan ke mall, terus kayak kita ngeliat-ngeliat baju nih, wah kita lihat-lihat dulu gitu kan. Di situ kita tahu nih pas kita lihat harganya mahal, terus kita kayak duit kita tuh kurang, jadi kita kayak cuma lihat-lihat aja gitu. Kan kita beli, misalkan kita bawa duit 5.000 nih ke pasar. Habis itu pas kita lihat-lihat ada baju yang bagus, kita lihat harganya, ternyata harganya 10.000 nih. Terus berarti kan duit kita nggak cukup ya, jadi kita nggak mampu buat beli barang tersebut kan. Nah, itu yang namanya permintaan absolut. Nah, gitu guys. Jadi jenis-jenis permintaan berdasarkan daya beli konsumen itu ada 3 ya. Yang pertama itu ada permintaan efektif, yang kedua ada permintaan potensial, dan yang terakhir itu ada permintaan absolut. Tadi kan kita udah ngebahas tentang permintaan dengan daya beli konsumennya. Nah, selanjutnya kita bakal ngebahas permintaan berdasarkan jumlahnya. Yang pertama itu ada permintaan individu. Apa sih permintaan individu ini? Permintaan individu ini adalah permintaan individu terhadap suatu barang atau jasa tertentu. Misalkan saya mau beli baju nih, jadi saya mau beli baju cuma kayak sesuai selera saya aja gitu, jadi saya kayak pengen beli baju ini gitu. Itu adalah contoh permintaan individu. Nah, yang kedua ada permintaan pasar. Apa sih permintaan pasar ini? Permintaan pasar adalah hasil penjumlahan dari permintaan individu terhadap suatu barang atau jasa tertentu pada saat bersamaan. Misalkan suatu kelompok ingin membeli beras gitu, jadi kan mereka otomatis memiliki suatu permintaan yang sama kan, sama-sama butuh beras, jadi mereka tuh kayak
pengen beli beras sama gitu loh, kayak judulnya intinya tuh mereka tuh ada suatu kelompok yang mempunyai permintaan yang sama terhadap suatu barang atau suatu jasa. Itu guys. Nah, tadi kita kan udah ngebahas tentang jenis-jenis permintaan ya. Sekarang ada beberapa faktor yang mempengaruhi dari permintaan. Jadi faktor-faktor yang mempengaruhi permintaan itu ada yang pertama itu harga barang itu sendiri. Yang kedua ada harga barang lain yang terkait. Yang ketiga tingkat pendapatan dan daya beli konsumen. Dan yang keempat selera masyarakat. Yang kelima jumlah penduduk. Yang keenam faktor alam. Dan yang terakhir itu biaya produksi. Jadi itu adalah jenis-jenis dari beberapa jenis dari faktor yang mempengaruhi permintaan. Nah, setelah tadi kita telah membahas tentang faktor permintaan, terus ada jenis-jenis permintaan juga, terus ada pengertian dari permintaan. Nah, sekarang kita mau ngebahas tentang fungsi permintaan. Apa sih fungsi permintaan itu? Nah, jadi di sini fungsi permintaan adalah suatu fungsi yang menunjukkan hubungan antara kuantitas barang atau jasa yang diminta oleh konsumen dengan harga barang atau jasa tersebut. Fungsinya juga menunjukkan hubungan antara jumlah suatu barang yang diminta dengan faktor-faktor yang mempengaruhinya nih. Nah, jadi kan aku udah ngebahas tentang pengertian fungsi permintaan ya. Nah, fungsi permintaan juga ada rumusnya nih guys. Jadi apa sih rumus fungsi permintaan? Kenapa harus ada rumusnya gitu kan? Nah, jadi rumus dari fungsi permintaan itu adalah P dikurang P1 sama dengan Q dikurang Q1 per P2 dikurang P1 sama dengan Q2 dikurang Q1. Jadi P itu sama dengan harga, P1 itu menyatakan harga yang diketahui pertama, P2 itu harga yang diketahui yang kedua. Nah, Q-nya itu adalah permintaan. Q pertama itu adalah permintaan yang diketahui pertama. Q kedua itu permintaan yang diketahui kedua. Tuh guys, kalian harus pahamin rumus ini ya. Nah, tadi kan udah aku kasih tahu nih rumus dari fungsi permintaan. Sekarang aku ada satu contoh soal. Aku ada satu soal di sini. Aku bacain ya. Jadi pada saat harga apel Rp10.000 per kilogram, jumlah permintaannya sebesar 800 kg. Namun, ketika harganya turun jadi 8.000 per kilogram, jumlah permintaannya menurun jadi 1.000 kg. Bagaimana fungsi permintaannya? Nah, itu dia tadi soalnya. Sekarang kita lihat jawabannya ya. Jadi di sini udah ada jawabannya. Yang pertama kita tulis diketahuinya dulu. Q1-nya itu sama dengan 800, P1-nya itu sama dengan 10.000, Q2-nya itu sama dengan 1.000, dan P2-nya itu sama dengan 8.000. Jadi kan tadi rumusnya itu Q dikurang Q1 sama dengan P dikurang P1 per Q2 dikurang Q1 sama dengan P2 dikurang P1. Jadi Q-nya itu kita tulis aja kayak di atas ini, Q dikurang, karena Q1-nya itu 800, kita tulis 800 ya. Terus P2-nya kan tadi P1-nya itu kan 10.000 ya. Terus kita tulis aja P dikurang 10.000 per di bawahnya Q dikurang 800, kita tulis 1.000 dikurang 800, karena 1.000 itu kan tadi Q2 sama 800-nya itu kan Q1 ya. Jadi kita tulis 1.000 dikurang 800. Nah, habis itu di bawahnya P dikurang 10.000 kita tulis 8.000 dikurang 10.000. Jadi kan P2-nya itu tadi 8.000, terus P1-nya itu 10.000 kan. Jadi kita tulis aja kayak gitu. Lanjut, di bawahnya tuh tetap ya Q sama dengan Q min 800 per 200, karena 1.000 dikurang 800 kan hasilnya 200 ya. Nah, jadi kita tulis aja 200, lalu P min 10.000 per 8.000 dikurang 10.000 itu min 2.000.
hasilnya min 2000 Ki ditambah 1.600.000 sama dengan 200 P dikurang 2 juta. Terus di bawahnya lagi min 2000 Ki sama dengan 200 P dikurang 3.600.000. Jadi Ki-nya itu sama dengan 0,1 dikurang 1.800. Itu adalah contoh dari salah satu contoh dari soal fungsi permintaan. Jadi hasil fungsi permintaannya tadi itu hasil dari fungsi permintaannya itu Ki sama dengan 0,1 min 1.800 itu. Oke, sekian presentasi dari saya. Mohon maaf kalau ada kesalahan kata atau kurang jelas materinya. Semoga kalian bisa paham. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.